Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, di video spesial ini kami akan mengangkat kembali kisah dukun AS atau Ahmad Suraji yang pernah membuat heboh masyarakat Indonesia dengan kekejiannya yang mana telah membunuh 42 wanita untuk tumbal mendapatkan kesaktian. Namun sebelum lanjut, silahkan untuk subscribe dan like video ini agar nantinya tidak ketinggalan mengenai kisah-kisah lainnya di channel ini. Nama Ahmad Suraji atau Dukun AS memang tidak banyak dikenal belakangan ini. Tetapi di akhir 90-an, nama Ahmad Suraji ini memenuhi berbagai media massa. Diketahui Ahmad Suraji atau Dukun AS merupakan terdakwa kasus pembunuhan berantai yang berasal dari desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Ahmad Suraji ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap 42 perempuan pada tahun 90-an. Ia melakukan pembunuhan berantai terhadap puluhan orang selama 11 tahun hingga akhirnya berhasil terbongkar pada tahun 1997. Selain menjadi dukun, sehari-hari Ahmad Suraji juga dikenal sebagai seorang peternak sapi. Pria kelahiran 10 Januari 1949 ini melakukan pembunuhan karena mendapat pesan dari sang ayah bahwa untuk mendapatkan kekuatan tak terkalahkan, seseorang perlu meminum air liur 70 perempuan yang telah meninggal. Ahmad Suraji telah dieksekusi mati di hadapan regu tembak pada 22 November 2007 setelah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menolak pengajuan gerasinya. Ahmad Suraji diketahui lahir dari pasangan Jogan dan Sarti. Sang ayah berprofesi sebagai seorang dukun yang ternyata juga menjadi inspirasinya untuk meneruskan profesi tersebut. Namun, menurut pengakuan teman bermainnya, semasa kecil Ahmad Suraji juga kerap terlibat pada kasus kejahatan ringan. Seperti mencuri buah-buahan atau hewan milik tetangga sekitar. Setelah menjalani masa kecil yang keras dan cenderung memberontak, diketahui Ahmad Suraji sempat kabur dari rumah. Pada usia 19 tahun, Ahmad Suraji juga pernah dipenjara selama 10 tahun karena mencuri dan melakukan kekerasan. Pasca dilepaskan pada usia 31 tahun, Ahmad Suraji tidak lantas berubah. Dirinya justru mengulangi kembali perbuatannya dengan melakukan pencurian hewan ternak. Setelah keluar dari penjara untuk kedua kalinya, Ahmad Suraji diketahui berkelana ke hutan belantara di Sumatera Utara. Sepulang dari pengelanaan inilah, Ahmad Suraji lantas menjadi dukun di kampungnya. Kronologi penangkapan Suraji dimulai dari penemuan sosok mayat tanpa busana di ladang tebu oleh seorang pemuda lokal. Sesaat setelah berita penemuan mayat ini, seorang warga yang berprofesi sebagai tukang becak
mengaku mengantarkan Dewi ke rumah Ahmad Suradji guna melakukan konsultasi. Karena keterangan warga inilah, polisi lantas mengunjungi rumah Ahmad Suradji. Namun ketika ditanya polisi, Ahmad Suradji mengaku bahwa Dewi memang mengunjungi rumahnya, namun sudah pulang selepas maghrib. Karena tak menemukan jalan terang, polisi sempat menghentikan pengusutan kasus pembunuhan Kemala Dewi tersebut. Namun polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil penelusuran ini, ditemukan fakta bahwa sebagian besar orang yang meninggal merupakan pasien Ahmad Suradji. Karena penemuan ini, polisi lantas mendatangi kembali rumah dukun AS dan melakukan penyisiran secara seksama. Dari pendalaman kembali ini, akhirnya ditemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan milik korban. Barang bukti inilah yang akhirnya membuat Ahmad Suradji ditangkap. Sang dukun akhirnya ditahan dan baru mendapat vonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 1 Mei 1997. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap dukun AS masih kencang. Warga desa tidak terima apabila dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh ibu korban Suradji yang bernama Dewi. Ia menegaskan keluarganya takkan ikhlas melihat kuburan dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Jika memang harus ditanam di desa itu, jangan dikuburkan di TPU, kuburkan saja di depan rumahnya. Jangan di perkuburan umum, ujarnya. Terlalu berat penderitaan kami akibat perbuatan dukun AS. Kami tidak terima jika dia dikuburkan di desa ini, ujarnya kembali. Dukun AS pernah mengatakan, sihir hitam datang dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi. Aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Namun, peluru kadung menembus tubuhnya dan dukun AS dinyatakan meninggal dunia.